Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita Iguana Cimahi. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat rekan-rekan ataupun teman-teman pencinta iguana dimanapun berada. Jadi di video kali ini saya bakalan sedikit ngebahas, kebetulan ada bahan juga ya buat dibikin jadi konten. Nah, di sini saya punya iguana yang jelas ya, iguana bukan cicak. Iguana ini lagi kena sariawan gara-gara si doi kebanyakan nyundul kandang. Kelihatan kan mulutnya agak ke dalam. Nah, saya baru tahu minggu kemarin sih. Ini juga memang udah agak lama ya. Jadi masih dalam proses treatment. Nah, penyebab dari iguana yang sariawan ya kurang lebihnya sih yang pertama-tama dia suka nyundul kandang. Jadi pas bagian depan si mulutnya nyundul terus kandang dan jadilah luka. Nah, dan luka itu yang kalau misalkan kita nggak buru-buru ditanganin, takutnya yang pertama rabing jelas, yang keduanya jadi sariawan, jadi si iguananya juga susah buat makan ya, jadi malas buat makan. Terus kalau misalkan telat antisipasi buat ngobatin si iguana yang lagi sariawan, biasanya si mulut iguananya jadi susah kebuka dikarenakan adanya plek, bukan iya kayak plek itulah, ataupun kayak gading, dahdir, ataupun juga nanah yang ngerak di mulutnya. Nah, jadi kalau misalkan kita nggak cepet-cepet tanganin, takutnya si iguananya nafsu makan hilang, kekurangan cairan juga, dan ujung-ujungnya mati. Meskipun dia bakalan bertahan 1 bulan sampai 2 bulan lah paling lama, karena nggak makan dan jelas bakalan kurus banget. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman punya iguana yang sama kayak gini sakitnya karena sariawan, langkah yang pertama yang teman-teman harus lakuin, harus benar-benar ekstra diperhatiin ya, apalagi iguana kesayangan teman-teman semua, biar cepet sembuh aja. Dan treatmentnya juga harus benar-benar setiap hari gitu ya, rutin kita kontrol pagi sampai sorenya. Jadi kita kontrol terus bekas lukanya, seberapa cepat dia sembuh. Jadi biar nggak berlarut-larut ya. Soalnya kalau misalkan nggak cepet-cepet ditanganin, ya ujungnya bakalan mati. Gitu. Jadi di sini saya bakal kasih tahu sedikit tentang cara merawat atau cara mengobati iguana yang lagi sariawan. Nah, ini treatment yang ke-7 harinya. Jadi udah seminggu sih iguana ini di treatment. Dan alhamdulillah udah ada kemajuan ya. Sedikit demi sedikit si lukanya udah hampir sembuh lah. Cuman masih tetap aja ada keraknya. Nah, jadi buat teman-teman jangan sampai bosan buat nge-treatment atau ngobatin iguana teman-teman yang lagi sakit sariawan. Nah, jadi yang pertama-tama di pagi hari kayak gini, iguana sebelum kita jemur yang jelas direndam dulu ya 5-10 menitan lah, biar iguananya nggak kering, biar ada kelembaban juga.
Yang pertama itu. Nah yang kedua, kita siapin dulu cotton bud atau korek kuping buat ngebersihin kerak yang nempel di mulut iguana. Soalnya kalau misalkan si kerak itu nggak dibersihin, lama-lama takutnya numpuk, jadi malah makin kering. Si mulut iguananya juga jadi susah buat kebuka, dan jadilah iguananya bener-bener hilang nafsu makan. Nah, dari cara perawatannya, yang jelas kita harus bikin si iguananya senyaman mungkin ya. Jadi biar pas kita obatin, dianya nggak lari ke sana ke sini atau nggak berontak juga ya. Nah, dari cara megangnya, kita benar-benar harus cari dulu posisi yang bikin si iguananya nyaman. Jadi dia juga ngerasa tidak tersakiti gitu ya. Jadi dia juga bakalan tahu kalau misalkan kita tuh bakal ngobatin, bukannya pengen nambah parah lukanya. Jadi teman-teman pegang iguananya secara perlahan sampai dia tenang. Kemudian kita buka mulutnya. Bentar. Nah, kita pegang mulutnya. Kita pegang si iguananya sampai dia benar-benar ngerasa nyaman. Terus kita buka mulutnya dengan cara narik dewilapnya atau jengernya. Nah, sampai kayak gitu. Nah, ini masih gerabagan kan, masih belum nyaman. Soalnya kalau misalkan si dianya masih belum ada di posisi nyaman, susah juga buat ngobatinnya. Teman-teman perlahan buka mulutnya. Kelihatan nggak? Ngeblur sih, anjlot. Nah, kita buka bagian mulutnya, kita bersihin kerak ataupun nanah atau gading yang nempel di bagian mulut si iguananya ya. Jadi kita bersihin, kita congkel, bukan kita congkel ya. Kita bersihin secara perlahan. Emang agak lama sih ya, sebentar. Nah, jadi kayak gini. Kita bersihin bagian yang ada keraknya yang berwarna kuning. Di sini saya nggak pakai kayak obat kumur gitu, Listerine ataupun Albotil buat ngebersihin lukanya. Di sini saya cuma pakai cotton bud yang dicelup air. Tujuannya biar si kerak yang kering ini agak lembab ya, jadi mudah buat dibersihkan. Kayak gitu. Nah, contohnya, ngeblur. Wait. Jerot. Nah, ini kan si kerak yang nempel di mulut iguana yang lagi sariawan. Jadi kita bersihin si bagian-bagian yang kuning ini yang nempel sampai benar-benar bersih, ataupun nggak terlalu bersih juga nggak apa-apa sih, yang jelas jangan sampai terlalu banyak numpuk ya. Nah, kayak gitu. Jadi ini treatment yang udah ke 7 harinya iguana di sini yang lagi sariawan. Jadi di sini saya ngasih beberapa tips buat ngobatin iguana yang lagi sariawan. Jadi kayak gitu ya. Mungkin saya contohin aja kayak gitu. Yang jelas yang pertama kita rendam dulu si iguananya 5-10 menit. Kemudian kita pegang si iguananya sampai senyaman mungkin. Dan yang ketiga, siapin dulu cotton bud, dibasahin si cotton budnya
biar mudah ngelepasin kerak yang ada di mulut iguana. Dan kalau misalkan udah dibersihin kayak gitu, seperti biasa kita jemur biar si iguananya ataupun metabolisme pada iguananya dan nafsu makannya juga masih stabil ya, jadi nggak mogok makan. Dan itu harus rutin kita lakuin setiap hari, kita cek juga setiap hari perkembangannya sampai si iguananya benar-benar sembuh. Kemudian kalau misalkan iguananya kayak gini, benar-benar harus terus dipus atau kita kasih buah-buahan ya, kayak pepaya yang banyak kandung cairan, biar si pencernaannya iguana juga lancar, terus nafsu makannya juga stabil gitu ya. Jadi biar si iguananya nggak kekurangan dehidrasi atau kekurangan cairan ataupun dehidrasi. Jadi kayak gitu. Dan ini contoh iguana yang lagi sakit sariawan, tapi alhamdulillah bodinya masih bagus, nafsu makannya juga nggak berkurang. Kelihatan kan bodinya masih semuk dan aktif juga. Nah kalau misalkan kekurangan cairan, si pangkal ekornya tuh kering ya, kayak gini. Ini juga kemarin sih benar-benar agak kelihatan kurus banget, tapi sekarang alhamdulillah udah agak ngisi. Perutnya juga udah agak ngisi, meskipun belum maksimal, tapi ya berarti itu tandanya memang si luka ataupun sariawan iguana udah agak pulih, udah agak membaik. Berarti proses penyembuhannya lancar, alhamdulillah. Nah jadi buat teman-teman yang punya iguananya sakit sariawan, itu mungkin beberapa tips dari saya. Jadi simple sebenarnya. Saya juga nggak pernah pakai obat-obatan kayak Albotil ataupun ada sih obat di apotek ya. Kalau nggak ini, saya lupa lagi namanya. Soalnya nggak pernah pakai juga yang kayak gitu. Jadi di sini cuma dibersihin uang, nggak pernah pakai obat-obatan di apotek. Jadi treatmentnya cuma kayak gitu aja sih. Setiap hari rutin pagi sama sore kita cek lukanya, terus kita pantau juga terus perkembangannya sampai benar-benar si iguananya tuh pulih kayak gitu. Masih banyak cairan, bisa dilihat kan. Jadi salah satu contoh iguana yang sakit tapi masih aktif, nggak kekurangan cairan juga, dan pencernaannya normal, alhamdulillah. Jadi kayak gitu sih sepeluit tips dari saya, semoga bermanfaat dan semoga menjadi motivasi ya buat teman-teman yang punya iguana kesayangan di rumah, ngalamin luka sariawan kayak yang di sini. Oke, mungkin kayak gitu aja. Saya juga nggak pernah, lagi malas ngedit video lah, jadi langsung aja gitu kan video secara realnya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih juga yang udah subscribe, terima kasih yang udah follow. Thanks buat semuanya yang udah mau ngebantu tumbuh berkembang iguana di Cimahi, meskipun ada sebagian konten-kontennya yang masih belum maksimal gitu ya. Tapi ya semoga kedepannya bisa lebih banyak waktu luang lagi untuk upload video tentang iguana.
Ya, buat yang baru gabung, jangan lupa subscribe, jangan lupa nyalain juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terupdate dari Iguana Cimahi. All about tentang iguana. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.